Kisah nyata terkena guna-guna Gunung Kawi. Awal kejadian ini bermula sewaktu aku melangsungkan pernikahan. Sebelumnya, saudara perempuanku merasa gelisah karena anakulah anak gadisnya. Anak gadis itu adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kita inisialkan I. Dia atau I ini anak yang sukar dinasehati ibunya. Dia sering gonta-ganti pacar. Terakhir dia berpacaran dengan seorang pria yang biasa dipanggil A. Ibunya tak merestui hubungan putrinya karena A telah beristri. Memang, hubungan I dan A ini akhirnya putus. Entah karena alasan apa mereka putus. Namun, hanya selang sebulan, I berkenalan kembali dengan seorang pria yang bernama Ao. Nah, perkenalan antara I dan Ao inilah yang membuat saudaraku mengalami keanehan. Hal tersebut bermula karena ayah I yang menolak Ao ketika bermaksud melamar I. Maaf, saya tidak mau menerima lamaran kamu, karena kalian masih muda. Nanti saja kalau sudah cukup umur, baru kamu datang lagi ke sini. Begitulah yang diucapkan ayah I waktu itu. Nah, menjelang acara seserahan pernikahanku, saudaraku ini, ibunya I mulai menunjukkan gelagat aneh. Ya, mulai menunjukkan gelagat aneh. Biasanya dia senang ngobrol denganku, ibuku, atau saudara-saudara lainnya. Tapi kali ini dia lebih banyak diam. Sinar matanya berubah seram seakan-akan ada sesuatu yang menyelimutinya. Aku merasakan ada yang tidak beres dengan ibunya ini. Ngapain kalian melihatku seperti itu? Aku tidak apa-apa, ujar ibunya ketika kami memandangnya dengan heran. Tapi kenapa kuping kamu ditutup dengan kapas? Tanya ibuku. Dia pun memandang ibuku dengan tajam sehingga ibu merasa ketakutan sekali. Keanehan semakin terasa di rumahku. Ibunya mulai sering kemasukan makhluk halus. Setiap tengah malam tepat jam 24. Dia mengalami gangguan-gangguan cukup serius. Seperti ada yang menggerakkan tubuhnya untuk bangun malam. Kami sekeluarga semakin ketakutan dan panik melihat hal ini. Aku pun lalu mencari orang yang bisa mengobati ibunya dan kemudian aku bertemu dengan seorang kiai. Sang kiai mengatakan bahwa ibunya terkena guna-guna yang dikirim pacar anaknya. Benarkah seperti itu? Awalnya aku tidak yakin hingga suatu malam ibunya kerasukan dan berkata, aku sengaja diutus untuk menghancurkan keluarga ini dan akan menghancurkan hidupnya. Menurut Pak Kiai, tujuan guna-guna yang sebenarnya adalah I. Namun ternyata mengenai ibunya. Ya, mengenai ibunya. Aku adalah Ao yang pernah kau sakiti. Aku merasa diremehkan. Aku tidak terima dihina, kata ibunya yang kalap saat ditangani Pak Kiai. Dengan menggunakan media garam, sambil menekankan ibu jari kakinya. Pak Kiai bertanya, mengapa kamu mengganggu ibunya yang tidak berdosa? Dari mana asal kamu? Dan menggunakan apa si Ao melukai ibu ini? Aku dari Gunung Kawi. Ao sudah melakukan perjanjian denganku. Ao sudah membawa celana dalam, foto dan juga sudah melakukan hubungan intim dengan ibu ini. Demikian suara yang keluar dari ibu I. Astagfirullah, cetus Pak Kiai. Kaget. Tiba-tiba kami sekeluarga dikagetkan dengan botol hitam yang tiba-tiba jatuh dari atap rumahku. Aneh. Botol ini berisi paku, silet, dan kapas. Sungguh mengerikan. Setelah kejadian itu maka ibunya dibawa keluar kota ke rumah kakaknya karena Pak Kiai tidak sanggup menanganinya lagi. Sesampainya di sana anak dari kakak ibunya yang sedikit mengerti ilmu gaib dan bisa melihat hal-hal gaib mengatakan bahwa dia melihat makhluk mengerikan dengan gigi bertaring dan kepala bertanduk. Setelah 1 bulan di rumah kakaknya, akhirnya ibunya bisa disembuhkan oleh seorang kiai. Setelah sembuh ibunya bercerita kepada kami tentang apa yang dirasakannya selama mengalami gangguan aneh. Aku dibawa oleh makhluk menyeramkan.
dan aku seakan berjalan menuju sebuah istana yang cukup megah. Aku berusaha melawannya, tapi makhluk itu terus menyeretku. Aku dibawa oleh makhluk menyeramkan, dan aku seakan berjalan menuju sebuah istana yang cukup megah. Aku berusaha melawannya, tapi makhluk menyeramkan itu terus menyeretku. Demikian tuturnya. Semoga peristiwa ini menjadi pengalaman berharga buat kami sekeluarga dan bisa diambil hikmahnya. Semoga kita semua selalu menguatkan hati dan selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.